Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cak Tung di Ngopi Ngobrol Otomotif bareng Cak Tung. Sekarang kebetulan saya kedatangan tamu dari Korea ini. Dulu orang Jepang, sekarang pindah di Korea. Beliau adalah Pak Suryo atau yang biasa dipanggil dia adalah Pak Fransiskus Suryo Pranoto yang biasa dipanggil dengan Pak Sur. Itu waktu di merek Jepang. Kalau di merek yang baru ini, di merek Korea, dia dipanggil Pak Frans. Selamat siang Pak Sur. Saya panggil Pak Sur aja ya. Ya, Beliau siang, adalah Pak Sur. CEO dari Hyundai Motor Indonesia. Pak Sur, gimana kabarnya Pak Sur? Baik. Baik, alhamdulillah. Sorry ganggu waktunya nih Pak, kita ngobrol-ngobrol tentang dunia otomotif yang sekarang lagi hangat dibicarakan Pak. Pak Sur, ini kan Hyundai itu pertama kali di Indonesia sebelum bikin pabrik kan udah dikenal ya Pak. Yang jadi pertanyaan itu bagaimana respon pasar setelah Hyundai masuk ke Indonesia, apakah responnya positif atau gimana? Karena kan Hyundai merupakan pelopor perusahaan yang mau berinvestasi membangun pabrik di Indonesia. Gimana Pak, bisa diceritakan Pak? Ya, jadi mungkin saya akan awali dengan ya bagaimana Hyundai masuk di Indonesia di tahun 2020 ya. Jadi di awal tahun 2020 tentunya itu bukan pertama kali Hyundai masuk di pasar otomotif Indonesia. Ya. Jadi Hyundai sudah ada dari tahun 1990 dan kami membuka distributor ataupun ATPM di Indonesia pada tahun 2020. Nah, pada saat itu tentu saja kami menghadapi beberapa tantangan. Tantangannya apa? Karena kita sebagai pemain baru, pastinya kita akan berhadapan dengan pemain yang sudah lama ada di pasar otomotif Indonesia. Nah, sehingga mindset, persepsi dari customer, misalnya terhadap kehandalan dari produk, kemudian layanan purna jual, ataupun harga jual kembali kendaraan, itu menjadi concern atau perhatian dari masyarakat atau konsumen di Indonesia. Oleh karenanya, karena tadi kedua alasan tersebut bahwa kita sudah pernah ada di Indonesia, terus kemudian kita ingin menunjukkan bahwa kita memiliki komitmen yang besar terhadap pembangunan di Indonesia, maka Hyundai dari Korea memberanikan diri untuk melakukan investasi. Dan investasinya nggak main-main pada saat itu. Itu sebesar 1,5 miliar US dollar. Jadi jumlah yang luar biasa untuk melakukan yang namanya investasi untuk pabrikan perakitan di Indonesia. Tapi kan keseriusan Hyundai waktu itu memang luar biasa, merupakan perusahaan yang pertama yang mau berinvestasi besar-besaran. Tapi ke belakang ini merasa kena prank nggak sih Pak dengan regulasi yang sekarang ini masih berubah-ubah? Ya, jadi kalau kita lihat kan sebenarnya saya berulang kali menyampaikan di dalam ya beberapa kali wawancara ataupun komunikasi dengan beberapa teman-teman di media bahwa apa yang dilakukan oleh ATPM sebetulnya adalah bagaimana membangun pasar otomotif di Indonesia. Jadi kalau Cak Tung ingat pasar otomotif Indonesia kan pernah di 1 juta ya. Ya. Sekarang tuh pasar otomotif Indonesia kok kayaknya lagi drop ya Pak? Iya, kayaknya semua orang tuh jantungnya lagi berdebar-debar. Ini angkanya bisa 800.000 lebih kah? Atau mencapai 900.000? Bahkan sempat terkoreksi itu angkanya itu Pak? Betul. Nah, sehingga pada suatu titik di mana sebenarnya kalau Hyundai melihat bagaimana kita melakukan yang namanya competition. Nah, apa itu competition? Competition itu adalah bagaimana kita melakukan kolaborasi, tapi kita juga kompetisi. Nah, makanya kita nggak melihat ada yang namanya pemain-pemain baru, terus kemudian tadi ceritanya bahwa kita kena prank. Karena pemain lama pun juga sudah melakukan investasi yang cukup besar di Indonesia. Kami baru 5 tahun. Pemain yang lama mungkin sudah lebih daripada 50 tahun bermain di pasar Indonesia. Jadi tujuan kami melakukan investasi pastinya karena kita melihat potensi yang besar di pasar Indonesia. Nah, oleh karena itu kita memberanikan diri untuk melakukan investasi.
Tapi yang terpenting pada saat kita melakukan investasi, Hyundai menunjukkan komitmen yang besar terhadap perkembangan otomotif di Indonesia. Itu yang bisa menjadi catatannya kita. Di garis bawah itu ya? Betul. Karena itu adalah nilai kepercayaan dari Hyundai terhadap pemerintah Indonesia. Itu nomor satu. Yang kedua, Hyundai ingin membangun kepercayaan konsumen di Indonesia. Bahwa dengan membangun pabrikan di Indonesia, tidak semudah itu untuk Hyundai keluar dari pasar otomotif Indonesia. Karena sudah ada investasi tadi, 1,5. Bahkan dengan pabrikan baterai yang terbaru kemarin, total investasi kita itu sebesar 3 miliar US dollar. Jadi investasinya nggak bukan main-main ya, Pak? Iya. Oke. Terus bagaimana strategi Hyundai menghadirkan model-model global, misalnya kayak Stargazer, terus ada Ioniq, terus apakah itu sesuai dengan selera konsumen Indonesia, Pak? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Jadi Hyundai masuk pertama kali justru tidak menggunakan model-model seperti kayak Stargazer dan Creta. Jadi saya akan cerita mengenai bagaimana perjalanan Hyundai di Indonesia. Jadi pada saat tahun 2020 justru Hyundai menjadi first mover atau pioneer untuk elektrifikasi di Indonesia dengan memperkenalkan 2 model. Yang pertama adalah Kona, yang kedua adalah Ioniq. Oh, yang masuk yang justru yang diperkenalkan Hyundai itu dulu ya? Yang masuk justru adalah kendaraan-kendaraan berbasis motor listrik. Jadi bukan yang combustion. Nah, baru pada saat tahun 2022 bersamaan dengan kita membangun pabrikan perakitan, kita juga memperkenalkan produk-produk yang memang cukup menarik buat masyarakat di Indonesia. Contohnya Stargazer dan Creta. Dan Hyundai melakukan yang dinamakan globalisasi, tapi juga lokalisasi. Jadi kalau termnya tuh bahasanya orang sering ngomong global location. Global location. Ya, global location. Jadi bagaimana produk-produk yang global itu bisa dibawa ke lokal. Sekarang kan Hyundai nggak hanya bermain sendiri, Pak. Bisa dikatakan Hyundai pabrikan Korea yang istilahnya masih eksis lah. Tapi tidak dipungkiri merek-merek Jepang itu juga lebih dulu. Apa sih strategi Hyundai untuk bisa jalan bareng lah sama merek Jepang terkait pasar? Ya, tadi kan yang saya sampaikan ada competition. Berarti kan kita melihat bagaimana kebijakan pemerintah itu pro terhadap mobil-mobil yang lebih ramah lingkungan. Jadi dari situ kita mencoba untuk mengembangkan powertrain atau sumber tenaga baru untuk kendaraan. Nah, oleh karenanya ada mobil-mobil yang di luar dari combustion sudah dikembangkan, yaitu dalam bentuk hybrid, mobil listrik, ataupun nanti ke depannya mungkin akan ada mobil hidrogen yang akan masuk ke Indonesia. Hyundai udah punya itu, Pak? Hyundai udah punya. Bahkan Hyundai nomor 1 di dunia untuk penjualan mobil hidrogen. Yes. Jadi selain Hyundai itu nomor 3 di dunia, Hyundai juga nomor 1 dalam hal penjualan hidrogen. Kita belum tahu Hyundai punya hidrogen, apa saya yang kurang ini yang kupur ya. Ternyata nomor 1 di dunia, Pak. Nomor 1 di dunia. Luar biasa. Terus sekarang model EV kan banyak, Pak. Dari merek Cina, dari Jepang juga. Perusahaan Bapak yang dulu juga mulai intens untuk mengenalkan pasar EV-nya. Untuk Hyundai sendiri penetrasi pasar gimana, Pak? Nah, jadi kalau kita melihat respon dari market atau pasar otomotif Indonesia terhadap kehadiran Hyundai mulai tahun 2020 itu sangat positif dan menggembirakan tentunya untuk Hyundai sendiri. Bahkan dengan kompetisi yang sangat ketat saat ini. Ketat banget, Pak. Ketat banget. Susul menyusul harganya juga kadang-kadang nggak masuk akal. Jadi kita masih bisa mempertahankan market share kita di level 3%. Gitu. Jadi itu merupakan dasar kita untuk kita tetap bertahan di pasar Indonesia. Nah, sehingga kita melihat bahwa mobil-mobil yang kita akan perkenalkan atau produk-produk yang kita akan perkenalkan, kita tidak akan berhenti sampai dengan mobil-mobil atau model yang ada sekarang. Kita terus akan berinovasi. Dan mungkin Cak Tung juga melihat bahwa pada saat Hyundai memperkenalkan produk barunya, itu bukan memperkenalkan produk baru hanya dalam waktu 5 tahun, 7 tahun, ataupun 8 tahun.
Bahkan perubahan model daripada Hyundai sendiri itu bisa 2 tahun ataupun 3 tahun. Lebih cepat dari brand-brand yang lain. Kayak ini ya, apa namanya, perkembangan smartphone ya. Nggak sampai 1 tahun udah ganti. Ya. Malah waktu itu saya pengen beli satu merek Hyundai, ternyata sebelum 1 tahun udah ganti lagi. Ya. Wah, mending beli yang model yang lebih baru. Pak Sur, Hyundai kan sudah membangun pabrik baterai ya Pak ya, dan sudah juga punya fasilitas produksi. Gimana sih peran pabrik baterai yang dimiliki Hyundai itu untuk produk Hyundai sendiri Pak? Jadi adalah komitmen buat Hyundai tadi, selain membangun pabrikan perakitan ataupun pabrikan untuk baterai mobil listrik, mereka juga berkomitmen untuk membuat produk-produk yang lebih cocok untuk lokal. Nah, sehingga dari situ mereka mendirikan pabrikan tersebut. Jadi mobil-mobil yang sekarang diperkenalkan mungkin Hyundai dianggapnya sebagai mobil yang premium. Nah, kedepannya kita akan masuk di segala segmen. Jadi tidak hanya mobil premium, memang kita mulainya dari yang segmen premium, medium, dan kita akan memperkenalkan mobil-mobil electric car yang lebih di bawah lagi, karena cost-nya akan lebih murah, Cak Tung. Dengan baterai buatan sendiri ya Pak ya? Yes, tentunya. Karena apa? Karena Indonesia itu adalah source of nickel. Jadi sumber dari mineralnya untuk baterai. Jadi nikel nomor 1, mangan nomor 3. Nah, sehingga kalau kita membangun pabrik baterai, sudah dapat dipastikan bahwa cost atau biaya yang akan dikeluarkan untuk pembuatan baterai akan menjadi lebih murah. Oke. Jadi, kalau sekarang ini harga mobil bisa ditekan berarti? Bisa. Nah, itu yang kenapa kita akan memperkenalkan produk-produk yang harganya lebih terjangkau. Karena dulunya mungkin material-material ataupun bahan-bahan mineral itu kita kirim keluar. Kemudian baru dikirimkan lagi ke Indonesia dalam bentuk apakah itu baterai jadi ataupun kendaraan jadi. Nah, sekarang kita akan rubah bahwa produksi itu akan dilakukan di Indonesia. Nah, sehingga Indonesia akan menjadi hub production untuk negara-negara ASEAN, dan tidak hanya ASEAN, tapi juga ke seluruh negara-negara lain seperti Afrika Selatan, Timur Tengah, ataupun Amerika Selatan. Juga ekspor juga nantinya? Pasti. Saudaranya Hyundai, saya sebutnya mereknya aja, Kia Pak. Di Korea Selatan juga, karena ini masalah baterai, teknologi baterai, mereka itu menggandeng pabrikan baterai terbesar. Sebut saja Samsung lah, sama satu lagi perusahaan baterai di Korea. Karena kan banyak kasus, apalagi masyarakat, wah pakai mobil listrik, ntar baterainya meledak atau kesetrum atau gimana. Nah, teknologi baterai itu memang sangat penting dibutuhkan, karena masyarakat juga butuh edukasi, butuh kepercayaan untuk memiliki suatu mobil listrik. Gimana sih teknologi baterai Hyundai ini? Apakah bisa memberikan kepercayaan masyarakat kalau teknologi gue ini aman? Apakah Hyundai kerjasama dengan pabrikan baterai terbesar di Korea Selatan? Kan Korea juga, di sana kan juga produsen baterai terbesar kan terkenal di Korea, Pak. Ya, jadi kalau pabrikan baterai yang menjadi partner dari Hyundai saat ini adalah LG. LG ya. Nah, jadi LG bersama dengan Hyundai membangun pabrikan di Kerawang yang baru kita resmikan di tahun lalu, dan diharapkan dari kita membuat yang namanya pabrikan tersebut, kita bisa menggunakan seluruh mineral-mineral yang ada di Indonesia. Itu komitmennya kami. Nah, jadi pertanyaannya Cak Tung tadi adalah dari sisi keamanan. Iya. Nah, pastinya seperti kendaraan. Jadi kalau kendaraan sendiri, kita punya standar keamanan, NCAP. Baterai juga punya standar keamanan. Dan Cak Tung ingat kan pada saat pertama kali handphone, jadi saya selalu menganalogikan kendaraan listrik itu dengan smartphone. Smartphone dulu berjuang bagaimana punya yang namanya fast charging. Akhirnya ada cerita meledak dan lain sebagainya. Tapi sekarang sangat jarang kita mendengar, atau boleh dikatakan tidak ada, untuk yang namanya smartphone itu sampai meledak dan lain sebagainya. Karena ada aturan atau standarisasi terhadap industri itu sendiri. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa pabrikan itu tidak memiliki standar. Jadi standar itu akan dipakai oleh pabrikan-pabrikan yang ada di seluruh dunia. Selain EV, Pak, teknologi apa yang akan dipersembahkan Hyundai untuk Indonesia? Nah, ini pertanyaannya menarik karena sekarang kita bicara
situasi market Indonesia atau pasar otomotif di Indonesia. Nah, sekarang kan sedang ya tidak baik-baik saja. Dan kita butuh suatu inovasi yang baru. Tentunya Hyundai mau berperan di situ. Dalam jangka pendek tentunya kita ingin memperkenalkan atau memanfaatkan momentum yang kita punya. Jadi momentum itu apa? Kita punya produk yang cukup diterima oleh masyarakat di Indonesia. Tadi sudah disebutkan ada Stargazer, ada kereta, ada iNIQ 5. Nah, produk-produk itu kita akan maksimalkan dalam jangka pendek. Dan ada feature yang cukup menarik di kendaraan Hyundai, yaitu BlueLink. Jadi BlueLink itu yang menjembatani adalah koneksi antara mobil dengan smartphone. Kalau tadi kita banyak cerita mengenai smartphone, sekarang bagaimana koneksi antara mobil dengan smartphone atau manusianya. Jadi BlueLink bisa nyalahin, matiin kendaraan, gitu ya. Terus kemudian bisa menyalahkan beberapa features yang ada di dalam kendaraan tersebut. Nah, sifatnya sudah lebih advance dibandingkan kendaraan-kendaraan yang ada di Indonesia lainnya. Meskipun itu konsumen mempunyai salah satu unit di istilahnya di Sumatera, di itu masih bisa dipakai? Bisa. Bahkan dia bisa mengetahui atau mendeteksi lokasi kendaraannya. Jadi kalau Cak Tung masih ingat tuh, ada Pak Haji yang meninggal karena tertembak di salah satu rest area di Jakarta Barat. Nah, itu tidak akan terjadi apabila kendaraannya menggunakan BlueLink. Karena tidak perlu diuber-uber kendaraannya. Karena dengan menggunakan BlueLink tersebut, dia bisa langsung mengetahui lokasi titiknya. Dan bahkan itu tidak bisa dimatikan, tidak bisa dipotong. Tidak seperti GPS yang lainnya. Jadi BlueLink ini melekat langsung ke electronic control unit. Nah, sehingga kendaraan kalau diputus, aliran ECU-nya nggak akan bisa untuk dipakai. Jadi aman ya kalau pakai? Sangat-sangat aman. Pakai Hyundai dengan teknologi BlueLink itu ya? Iya. Meskipun, wah ini penting kalau misalnya kita di suatu tempat kita kehabisan bensin, bisa minta tolong untuk kirimin bensin dong di sini? Sangat bisa, karena ini ada fitur lain yang nggak diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Apa itu, Pak? Karena di setiap kendaraan mobil Hyundai itu ada yang namanya tombol SOS. Dengan kita menekan tombol merah tersebut, SOS tersebut langsung terhubung ke call center-nya kita. Atau kalau konsumen mau langsung melakukan telepon atau komunikasi ke call center kita, bisa langsung menghubungi. Kembali lagi ke masalah mobil EV, Pak. Hyundai sudah mempunyai beberapa model mobil listrik. Apa tanggapan Hyundai terkait dengan infrastruktur mobile charging yang ada saat ini? Apakah sudah maksimalkah atau bagaimana? Dan bagaimana peran Hyundai untuk istilahnya menyempurnakan untuk layanan konsumen ini di wilayah-wilayah yang masih belum tersentuh? Jadi Hyundai memiliki dua peran dalam hal infrastruktur. Yang pertama itu adalah sebagai katalisator. Nah, katalisator itu apa? Jadi Hyundai berperan aktif untuk yang namanya melakukan investasi untuk infrastruktur. Jadi tidak hanya menjual kendaraannya. Hyundai punya yang namanya charging station, itu sekitar 200-an lebih untuk charging station di seluruh Indonesia, ditambah dengan partnership kita dengan charging station yang lain itu kira-kira 600. Jadi dengan menggunakan satu kartu saja, gitu, kita bisa melakukan yang namanya pengisian listrik itu di 600 charging station. Dan milik Hyundai. Milik Hyundai. Bekerja sama dengan charging station yang lain. Yang kita punya adalah 200 lebih. Jadi total ada 600. Nah, belum lagi ditambah dengan charging station yang dimiliki oleh PLN. Jadi kita sebagai katalisator, kita mau bukan hanya menjual mobil, tapi kita juga menyiapkan infrastruktur yang ada, gitu. Dan yang kedua, pastinya selain sebagai katalisator, Hyundai ingin sebagai investor. Investor yang juga berperan aktif untuk melakukan investasi terhadap ekosistem yang ada. Gitu. Jadi infrastruktur itu bukan hanya ada saja, tapi bagaimana bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Ya kan selama ini kan kita tahu kalau infrastruktur itu masih terpusat di area Pulau Jawa aja. Apa sih strategi Hyundai untuk pasar mobil listrik seberapa penting lah di Kalimantan atau di Sumatera atau di Sulawesi?
apa strategi Hyundai untuk menyempurnakan itu? Nah, jadi pada saat tentunya tadi balik lagi ke cerita saya di awal bahwa Hyundai memperkenalkan Kona dan Ioniq di tahun 2020. Nah, bersama dengan itu kita membangun jaringan outlet kita. Itu sekitar 100 dealers di seluruh Indonesia. Dan kita mewajibkan seluruh jaringan outlet kita memiliki charging station. Setiap dealer itu? Setiap dealer. Jadi itu adalah komitmen kita yang pertama. Kemudian komitmen kita yang kedua adalah bagaimana, tadi balik lagi trennya adalah orang kalau nunggu charging station terlalu lama, kalau isi bensin itu mungkin cuma 10 menit, 15 menit antri kan. Benar. Tapi sekarang orang ngisi listrik itu bisa 5 jam, 7 jam. Ya kan nggak bisa ya. Nah, iya. Itu terjadi saat ini Pak, maaf saya potong. Itu terjadi saat situasi mudik karena kan antrian sekarang kan, apalagi sekarang udah banyak merek mobil listrik dan stasiun pengisian listrik itu juga terbatas gitu. Jadi orang kalau mudik, gue mending pakai mobil bensin aja, nggak usah ngantri-ngantri cuman 10 menit udah langsung bablas. Untuk mengatasi itu Hyundai berarti setiap dealer sudah ada tempat pengisian listriknya ya Pak? Ya, itu satu yang kita pastikan. Yang kedua, setiap pembelian kendaraan Hyundai pasti kita berikan charger yang bisa dipasangkan di setiap rumah. Karena itu sesuai dengan habit atau kebiasaan dari masyarakat di Indonesia. Sekarang kalau Catung punya handphone tersebut mati pada saat Catung aktif beraktivitas. Nah, itu kan nggak enak ya rasanya. Iya, mobil juga sama. Kalau mobil dicas pada saat mau beraktivitas secara aktif kan nggak oke. Nah, makanya kita menyarankan bahwa mobil itu dicas selama mobil itu tidak dipakai. Di mana saat mobil itu tidak dipakai? Pada saat manusianya atau pemiliknya tidur di rumah. Makanya kita kasih charger. Nah, itu baru 2. Ada satu lagi, bahwa mobil itu ingin dicas secara cepat. Makanya kita taruh yang namanya Ultra DC Fast Charger di beberapa titik. Salah satunya adalah di Plaza Indonesia. Itu yang bisa mencas kendaraan hanya dalam waktu 20 menit. Itu udah full? Sudah full. 0 sampai 100? Bukan 0 sampai 100. 80. Jadi kalau dalam industri baterai, pengecasan yang paling efektif itu adalah dari 20% menjadi 80%. Nah, jadi untuk mencapai 20% menjadi 80% itu bisa dilakukan dalam waktu 20 menit. 20 menit? Iya. Cepet banget. Jadi ini kameramen mau beli mobil nggak usah khawatir. 20 menit udah bisa full sampai 80. Iya, aman. Dan teknologi akan terus berkembang terus ya Pak ya? Berkembang terus. Jangan-jangan nanti teknologi ke depan itu, jadi kita nggak usah khawatir kalau mau kehabisan baterai pakai power bank ya? Bisa seperti itu. Bahkan kan kalau di Hyundai kita menyiapkan mobile charging. Jadi kalau kondisi darurat bisa telepon tadi atau SOS tadi ada mobil charging yang datang. Tapi kalau kita lihat perkembangan industri baterai di global, di dunia, itu sudah sangat cepat gitu ya. Jadi kalau kita tahu sekarang jalanan itu bisa dijadikan tempat untuk mencharge. Jadi pada saat dia lewat jalanan, itu mobil akan terisi baterainya. Atau yang kedua, bahkan di dalam ruangan ini sudah tidak menggunakan kabel lagi, seperti kayak halnya WiFi. Dia bisa mencharge langsung. Tapi untuk teknologi inovasi maupun teknologi seperti itu, Hyundai di Indonesia kepikiran nggak sih Pak untuk membuat seperti yang ada di luar negeri? Jadi jalan tol Pantura atau tol Sumatera itu dikasih untuk charging untuk saat mereka jalan itu. Ada nggak kepikiran situ Pak? Nah, pertanyaan menarik tadi. Jadi balik lagi bahwa Hyundai masuk ke Indonesia itu bukan tanpa investasi. Hyundai masuk ke Indonesia itu dengan investasi yang besar. Nah, sehingga Hyundai berbisnis itu tidak hanya menggunakan pasar di Indonesia sebagai objek, tapi dia menggunakan pasar Indonesia itu sebagai sarana untuk membangun Indonesia. Jadi kalau dikatakan tadi bahwa ada nggak kemungkinan bahwa Hyundai akan membangun jalanan sebagai charger dan lain sebagainya, apabila teknologinya sudah bisa mumpuni dan bisa dilakukan di Indonesia, saya rasa Hyundai akan melakukan hal tersebut. Bukan tidak mungkin lagi ya, mungkin itu Pak ya. Terus terkait pasar Pak, gimana sih target Hyundai untuk tahun depan ini Pak? Nah, sebenarnya kita nggak pernah melihat
angka, dan bahkan kalau Cak Tung cari juga mungkin Hyundai sangat boleh dibilang tidak memperhatikan angka penjualan. Tapi tadi saya sampaikan bagaimana secara market kita bisa mempertahankan berapa pangsa pasar yang kita punya gitu. Jadi bukan angka yang kita cari gitu loh. Nah, sampai dengan saat ini Hyundai bisa mempertahankan posisinya bahwa secara market share kita masih sekitar 3%, bahkan tidak tergerus gitu, dan dibandingkan tahun lalu positif perkembangannya. Jadi itu salah satu nilai yang baik buat kita, dan balik lagi komitmen dari Hyundai itu adalah bagaimana kita bisa membangun Indonesia, produknya juga produk made in Indonesia, local product seperti Stargazer yang kemarin kita baru perkenalkan. Kalau pasar Hyundai Indonesia untuk Asia Tenggara berapa persen, Pak? Nah, kalau untuk Asia Tenggara, kontribusinya itu sudah pasti sekitar 50% sampai 60%. Gede banget ya? Ya. Dan bahkan Indonesia itu dijadikan pusat bukan hanya untuk manufacture. Jadi kan saya sampaikan ada manufacture hub untuk pabrikan, jadi kita bisa ekspor ke beberapa negara. Tapi ini adalah salah satu bentuk dari komitmen Hyundai untuk memiliki operation di Indonesia. Apa itu operation? Jadi selain ATPM, Asia Pasifiknya juga berkantor di Indonesia. Mungkin Cak Tung baru tahu. Iya, baru tahu, Pak. Iya. Baru hari ini saya tahu. Jadi di Indonesia itu yang satu-satunya ATPM yang punya Asia Pacific Operation di Indonesia. Yang lainnya kan ada di Thailand, ada di Singapura mungkin. Tapi Indonesia, Hyundai merasa bahwa Indonesia potensial. Indonesia jadi operationnya ada di sini. Ya. Oke. Pak, rencana Hyundai untuk menghadapi persaingan elektrifikasi, Pak. Kan sekarang banyak mobil listrik dari merek-merek Cina itu banyak sekali di Indonesia. Bahkan mereka berperang masalah teknologi, apalagi masalah harga yang istilahnya kadang-kadang ternyata murah banget nih teknologinya seperti itu. Nah, strategi Hyundai gimana menanggapi hal itu? Jadi ya kesempatan kali ini ya saya mewakili Hyundai merasa berterima kasih ya ke masyarakat Indonesia, karena kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap mobil listrik Hyundai itu luar biasa gitu. Tapi itu mungkin bukti bahwa kita melakukan komitmen yang besar dalam hal investasi sehingga masyarakat Indonesia melihat hal tersebut. Nah, sehingga komitmen tersebut yang kita akan terus pertahankan. Yang kedua, produk-produk yang terbaru juga kita akan munculkan. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran seperti infrastruktur tadi sudah dijawab oleh Hyundai. Kekhawatiran terhadap harga mobil bekas. Nah, sekalian saya meluruskan, karena ada di beberapa konten di media itu menyampaikan bahwa harga mobil bekasnya mobil listrik itu semua merek turun. Tapi saya bisa menyampaikan bukti bahwa mobil listrik Hyundai, harga mobil bekasnya turunnya sama dengan harga mobil combustion turunnya, yaitu sekitar 40%. Jadi banyak yang salah di dalam hal melakukan konten, itu memberitakan bahwa harga Ioniq 5 itu adalah 800-900 juta. Itu harga sekarang. Tapi harga tahun 2023 itu 700 juta. Dan sekarang harga mobil bekasnya itu 400-500 juta. Jadi silahkan Cak Tung hitung sendiri, turunnya hanya 40%. Itu Hyundai udah melakukan survei itu ya? Bukan hanya survei, bahkan bisa dicek di Google berapa harga mobil bekas Ioniq 5. Gitu. Nah, sehingga itu yang tadi saya sampaikan. Diferensiasinya nggak seberapa ini ya, hampir sama seperti mobil convention. Iya, convention. Gitu. Jadi ya kita terima kasih karena kepercayaannya cukup luar biasa dari masyarakat Indonesia, sehingga harga jual kembalinya mobil listriknya Hyundai tetap terjamin. Dan untuk memastikan itu sebenarnya kita punya yang namanya Hyundai Solution Mobility. Nah, ini adalah bentuk organisasi ataupun perusahaan untuk menjaga mobil-mobil bekasnya kita. Jadi dia juga membuat yang namanya penjualan untuk mobil bekas yang bersertifikasi, layaknya seperti mobil baru. Iya. Cerita Pak Sur itu tadi sangat menarik, Pak. Keseriusan Hyundai untuk pasar Indonesia. Kalau bisa diungkapkan, menggambarkan posisi Hyundai di Indonesia dengan satu kata apa, Pak, yang paling tepat?
Mungkin transformasi ya. Wih, transformasi. Transformasi. Saya sangat setuju sih kalau Hyundai mengungkapkan satu kata yang paling tepat adalah transformasi, karena hal itu penting sekali untuk istilahnya perkembangan dunia otomotif sekarang, karena persaingan semakin ketat, mengandalkan teknologi maupun harga itu di Indonesia bukan hal yang main-main, karena pasar Indonesia penting bagi semua pabrikan otomotif. Oke Pak Sur, terima kasih waktunya datang ke podcast saya. Semoga apa yang diinformasikan tadi bisa bermanfaat buat konsumen, terutama konsumen Hyundai, dan tidak ragu lagi terkait dengan teknologi, after sale atau semuanya lah yang terkait jadi Hyundai. Karena Hyundai memang benar-benar serius untuk berinvestasi dan membangun Indonesia. Terima kasih Pak Sur waktunya. Makasih sudah datang ke podcast saya. Oke bro, itu tadi kita ngobrol dengan Pak Suryo, bercerita tentang gimana sih Hyundai di Indonesia itu, keseriusan Hyundai untuk di pasar otomotif Indonesia, persaingan atau teknologi atau semuanya setelah diungkapkan. Jadi ngobrol itu penting, jangan percaya dengan hoak. Sekali lagi, ngobrol itu penting dan jangan asal ngobrol. Sampai jumpa lagi di acara podcast Ngobrol Bareng Cak Tung di episode selanjutnya. Wassalam.